Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wala lahu tawkilun bila idnin minal muwakkili fima yata'atta minhu li'annahu lam yaghdha bi ghairihi. Tidak boleh bagi seorang wakil mewakilkan lagi tanpa adanya izin dari muwakil. Tidak boleh bagi wakil mewakilkan lagi tanpa izin daripada muwakil fima yata'atta minhu pada sesuatu yang mudah daripada dia. Artinya pada sesuatu yang memungkinkan daripada dia. Li'annahu lam yarda bi ghairihi, karena si muwakil tidak ridha, tidak senang dengan orang lain. Na'am law wakkalahu fi qabdi dainin faqabadahu wa arsalahu ma'a ahadin min ayalihi lam yatman kama qalahul jawri kama qalahul jawri. Tetapi jikalau dia mewakilkan kepada wakil pada menerimakan bayaran utang, lalu dia terima akan dia utang dan dia kirimkan itu uang bersama salah satu daripada keluarganya, dikirimakan nih, minta antarakan lawan salah satu di antara keluarganya, hukumnya tidaklah dia mengganti rugi. Lam yatman, tidaklah dia mengganti rugi. Qala syekhuna walladhi yadhharu anna al-murada bihim auladuhu wa mamalikuhu wa zawjatuhu bi khilafi ghairihim. Kata guru kami, pendapat yang zahir jelasnya bahwa yang dimaksud dengan mereka keluarga adalah anak-anak dia, budak-budaknya dia, dan istri-istrinya. Bi khilafi ghairihim, lain halnya orang lain. Jadi ngaran jadi wakil itu kita kan ngarannya amanah. Karena amanah, jadi kitanya yang menggawi. Jangan kita melimpahkan pulang ke orang lain. Tapi jar tadi dalam ada pengecualian dalam urusan mengantarakan duit. Kita diwakilkan orang untuk menerimakan utang. Jar yang mewakilnya, apabila datang si Anu membayar hutang 1 juta, tolong terimakanlah, aku serahkan, aku wakilkan lawan Ikam untuk menerimakan bayaran utang aja. Datang orangnya aneh ke rumah kita yang menghadapi orang bayar hutang 1 juta. Nah, setelah dilunas 1 juta kan kita punya kewajiban menjulung lawan pemilik asalnya. Apa tadi? Duit 1 juta tadi. Nah, kita antarakan tapi melibatkan keluarga. Ya, kita nyuruh orang lain. Nah, kita nyuruh orang lain. Nah, itu jar kada ganti rugi asal yang orang lain itu bisa anak kita. Ya kita dalam tanggung jawab kita lah. Bisa budak kita, bisa istri-istrinya kita. Wa mithluhu irsalu nahwi mashtarahu lahu ma'a ahadihim. Serupa dengan itu mengirimkan seumpama yang dia telah beli kepada muwakil bersama salah satu mereka. Muwakil menyuruh menukarakan barang tertentu, tukarakan ay, pas sudah ditukar diantar. Nah, yang mengantarnya ini kita menyuruh anak, ya kah? Tapi anak di sini bukan anak kecil lah, ingat akan.
anak di sini bukan anak kecil, anak yang sudah balik, bukan anak kecil. Katakan bukan anak kecil, karena anak kecil itu laisa min ahli tasarruf, bukan orang yang cakap, bukan orang yang cakap dalam berbuat hukum, ya kan? Makanya jual beli aja kada sah ya Allah tah. Jadi bukan anak kecil yang katakan. Kemudian wa kharaja biqauli fi ma yata'atta minhu ma lam yata'atta minhu, terkeluar dengan ucapanku pada hal-hal yang memungkinkan atau yang mudah daripada dia, oleh malam yata'atta minhu, perkara yang tidaklah mudah daripada dia. Nah, jadi kada boleh mewakilkan ke orang lain bila urusan itu masih gampang aja digawi. Taukilul wakil ngarannya kan, taukilul wakil itu kada boleh bila nyaman aja urusannya masih. Nah, tapi kena ada yang ngalih malam yata'atta minhu, sesuatu yang tidak mudah ia daripadanya, dikaunihi yata'assar alaih, karena keadaannya sulit atas dia, al-ityanu bihi likathratihi, mendatangkan dengannya itu dikarenakan banyaknya. Karenakan banyaknya. Lalu kada kawa digawi, rasa kada mampu aja ya kan, rasa kada mudah, rasa ngalih. Au likaunihi la yuhsinuhu, atau dikarenakan keadaan dia la yuhsinuhu, tidak pandai urusan itu. Au la yaliqu bihi, atau tidak pantas urusan itu dengan dirinya. Kada cocok ya kita, kada pantas. Nah, di sini karena ada hal-hal yang sulit dikerjakannya langsung oleh si wakil, maka si wakil boleh berwakil lagi. Falahu tauqilu an muwakkilihi la an nafsihi. Boleh bagi dia wakil mewakilkan lagi atas nama muwakkilnya, bukan atas nama diri sendiri. Nah, jadi kita melimpahkan wewenang ke orang lain nih. Kita limpahkan urusan pulang ke orang yang kita percaya. Nah, itu kena bukan atas nama kita, tapi kena atas nama orang yang di atas kita, yaitu muwakkil tadi. Wa qadiyatu ta'lili al-madhkuri imtina'u tawqili 'inda jahlil muwakkili bihalihi, yang dipahami dari penyebutan alasan tersebut yaitu tertegahnya berwakil di ketika jahil muwakkil dengan keadaan dia. Si muwakkil kada tahu lawan orang pihak ketiga yang ditunjuk oleh wakil. Ada boleh, jadi harus tahu juga. Artinya bepadah juga telah ditahuakan ya. Ulun kada bisa jarnya apa mun ulun limpahkan pulang urusan ke si anu. Ulun kada pandai manggawi ini. Aja. Nah, artinya tahu dong. Walau tara alahul ajzu, walau tara alahu al-ajzu lituruwi nahwi maradin aw safarin lam yajuz lahu ay yuwakkila. Jikalau mendatang bagi dia wakil oleh kelemahan karena mendatang seumpama sakit atau pergian, maka tidak boleh bagi dia
wakil ayu wakila mewakilkan lagi tanpa izin muwakil. Maka tidak boleh bagi dia wakil mewakilkan lagi, tentunya tanpa izin wakil. Garing nih pas sudah diterima, ya ulun terima urusan pian. Nah ya kayaknya kita tuh penghulu lah, penghulu naib kan kesan mengawinkan orang nih, akad nikah, tanggalnya sudah ditentukan, ada sudah harinya, ada tanggalnya, ada jamnya. Tahu-tahu hari ini tuh garing, maka sudah berseruan, orang datangan sudah. Itu ngarannya ya datang tadi kelemahan mendatang garing ya. Bolehkah si yang penghulu tadi melimpahkan pulang urusannya bila tanpa izin mewakil? Ada bu, boleh, ya kan? Tanpa izin mewakil kada boleh. Bila seizin muwakil aja, seizin muwakil, boleh. Tapi biasanya berwakilnya itu pas di juga pang lah, kada jadi masalah juga. Urusan nikah ini biasanya berwakilnya pas sudah di tempat sarwanannya. Artinya siapapun yang datang dari pihak kantor bisa, ya kan? Sah-sah aja. Nah, lain halnya berwakilnya lagi di kantor sebelum hari H. Kuitan bebiniannya datang ke kantor KUA. Berwakil kepada naib yang ada di KUA, nah ulun wakilkanlah pian mengawinakan anak ulun yang ngaran si Anu. Ya kan? Lawan lakiannya si Anu dengan mas kawinnya si ini. Itu ngaranna berwakil di kantor. Sudah ketahuan siapa orangnya, naibnya sudah ketahuan, pas hari hanya garing naibnya. Nah, di situ yang si naib ini kada boleh mewakilkan lagi kecuali minta izin dulu lawan kuitan babinian tadi, minta gantikan naibnya. Nah, lalu tadi wa idza waqqala al-wakilu bi idznil muwakkil, bila berwakil oleh wakil seizin muwakil. Aja kalau membedakan mana wakil mana muwakil. Muwakil itu yang menyuruh ya, yang melimpahkan urusan nih. Bila berwakil oleh si wakil, artinya si wakil ini mewakilkan lagi ke orang lain, tapi izinnya izin muwakil. Pasani yang kedua itu adalah wakilul muwakil, menjadi wakil dari muwakil. Artinya yang kedua ini pun sebenarnya wakil dari bos yang di atas. Ya kah? Bukan ya kan bertingkat. Muwakil, wakil 1, wakil 2. Wakil 1 ada kau menggawi, dilimpahkan kepada wakil 2. Maka wakil 2 ini sebenarnya wakilnya si ini, bukan wakilnya si ini. Ya kah? Tetap bosnya satu, bosnya tetap satu. Ini ke sini langsung kayak bosnya kayak apa aja lagi ya. Sebenarnya bahasa bos itu kada cocok lah, muwakil aja gitu. Atasannya cuma satu gitu ya, atasannya gitu. Atasannya cuma satu, yaitu muwakil asli. Walaupun yang melimpahkan wewenang adalah wakil pertama, tapi atasannya tetap ini. Wakil kepala yaziluhul wakil, maka tidak bisa diberhentikan oleh wakil 1. Itu maknanya wakil 1 aja kan lah. Maka tidak bisa diberhentikan oleh wakil 1. Fa in qala al muwakkil, jika berkata oleh muwakilnya, atasannya, kata dia, wakil anka, kata yang atasan, limpahkanlah atau wakilkanlah lagi, tapi atas namamu, jar atasannya nih. Ya aja ikam limpahkan urusan ke orang lain, menikam kada sanggup, menikam kada pandai, menikam merasa kada cocok. Limpahkan urusan ke orang lain tapi atas nama ikam lah, jangan atas nama aku. Ya gitu pendernya nih. Papa'ala, lalu dia mengerja siapa tadi yang wakil 1 tadi digawinya carinya orang. Fatani wakilul wakil, maka yang kedua barulah wakil dari wakil 1. Wakilul wakil maknanya wakil dari wakil 1.
Li'annahu maqtadul idni, karena itulah yang dipahami dari izin, atau karena itulah tuntutan izin. Fayan azilu bi'azlihi, maka terpecatlah atau terberhentikanlah bi'azlihi, dengan diberhentikan wakil satu. Terpecatlah wakil dua dengan diberhentikan oleh wakil satu. Artinya wakil satu berhak untuk memecat wakil dua, karena tadi si muwakil atau atasannya sudah izinkan, ikam cari orang lain wakil anka, wakilkan tapi atas namamu, bukan atas namaku gawinya. Maka ibaratnya yang orang yang ditunjuk itu anak buah si wakil satu. Terserahnya ya, ada ampihinya waya apa. Kemudian wayalzamu al-wakila alla yuwakkila illa aminan lam yu'ayyan lahu ghairuhu. Wajib akan wakil satu untuk tidak berwakil kecuali akan orang yang amanah. Kecuali akan orang yang amanah, dipercaya. Yang tidak ditentukan baginya akan selainnya. Malam yu'ayyin nggak? Oh, ada emaknya lah. Itu kayak aku ada aku mengartikan. Malam yu'ayyin. Malam yu'ayyin lahu ghairahu, itulah berarti lah, atau malam yu'ayyan bisa. Selama si muwakil tidak menentukan kepada dia orang selainnya. Ulang artinya, wajib bagi wakil satu untuk tidak berwakil kecuali kepada orang yang amanah, selama tidak menentukan oleh muwakil kepada dia orang selainnya. Orang selainnya nyatinya apa? Orang selainnya amanah. Apabila muwakil sudah menunjuk, ulun sakada kawan aja menggawi. Bagaimana mun ulun wakilkan, limpahkan lagi ke orang lain? Ajajar. Tapi si anulah yang jadikan wakil dua, ditunjuk langsung oleh atasannya, padahal yang wakil dua ini orangnya culas, orangnya terkenal kada kawa dipercaya, tapi atasannya yang hendak kada apa hanya atasannya yang hendak. Jadi kena munnya terjadi kenapa kada kawa ditiwas, kada kawa disalahkan, karena atasannya yang meminta wakil dua si anulah ya. Artinya ketentuan awal, wakil satu tidak bisa berwakil lagi kecuali hanya orang yang amanah. Boleh kada amanah jika ditunjuk langsung oleh atasan itu orangnya nah, ya kah? Yang sebagai wakil dua itu aja kan lah. Padahal orangnya jelas. Nah, kada kawa ditiwas seandainya terjadi kenapa Allah Subhanahu wa taala.